Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melangtes powerbank Ugreen Nexshot Mini Pro 55W ke device Samsung ekosistem. Mulai dari ponsel Samsung yang memiliki daya 7,5W hingga ke ponsel Samsung Super Fast Charging 45W, bahkan ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45W. Seperti apa performa powerbank Ugreen Mini 55W ini dalam mencharging ke berbagai macam device Samsung ekosistem? Simak videonya. Unboxing powerbank Ugreen Nexshot Pro Mini 55W kapasitas 10.000 mAh masih terbungkus atau terpacking dengan rapi. Saya buka dari sini. Sebelumnya kita pastikan dahulu bahwa powerbanknya masih tersegel dengan rapi. Dilihat ini dari sisi isolasi ya, masih tersegel dengan rapi. Dari sisi sini juga masih tersegel dengan rapi. Kita lihat dari sisi bawah sebelah sini ini masih tersegel dengan rapi. Oke, saya buka dari bawah sini. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Ugreen Nexshot Pro Mini yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Khas Ugreen ya, kombinasi antara hijau dan putih. Kemudian di dalamnya terdapat box untuk tempat mulai dari kabel charger, power bank, dan kertas lain-lain seperti ini. Kemudian kita akan dapat ini berbagai macam kertas. Ada kertas, saya kurang paham ini kertas apa namanya. Kemudian ada kertas user manual. Kemudian ada kertas user instruksi. Dan ada kertas panduan penggunaan, mungkin ya, help, guide. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini kita akan dapat gantungan. Gantungannya ini seperti ini, cukup bagus. Kemudian kita akan dapat kabel charger. Ini merek, ada mereknya Ugreen, terlihat jelas C2C. Untuk panjangnya tidak terlalu panjang. Coba saya lihat secara langsung ya. Seperti ini. Anggap panjangnya sekitar 50 sentian lah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan dapat powerbank Ugreen seperti ini, dibungkus dengan plastik. Nah, perlu saya informasikan ketika kita unboxing sebuah powerbank gitu ya, tolong diperhatikan baterai yang ada pada powerbank ini ketika pertama kali unboxing. Itu biasanya menunjukkan sebuah kualitas baterai itu sendiri kan gitu. Karena baterai itu ketika sebelum kita pakai tersisa berapa, itu menunjukkan sebuah kualitas dari powerbank itu sendiri. Lihat ini baru saya buka ya, coba saya nyalakan. Tersisa daya baterai 45%. Nah, ini bisa saya katakan kualitas baterainya lebih dari cukup karena tidak dalam kondisi lowbat atau habis total. Biasanya kondisi baterai powerbank dari pabrikan itu biasanya di charging sekitar 85%an lah, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, untuk Ugreen ini terkondisi dalam sebuah kondisi baterai yang lebih dari cukup 45%. Tampilan fisik powerbank ini menggunakan warna silver, model catnya glossy. Ada tulisannya Ugreen, kemudian ini ada digital display-nya. Ketika saya tekan di sebelah sini ada tulisannya more than power, saya tekan. Dia akan nyala seperti ini. Digital display-nya ada macam-macam informasi ya, yang sementara ini pada posisi belum terhubung oleh adapter charger ataupun device. Ada watt, kemudian ada 45% seperti ini, dan ada semacam kayak lingkaran seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini tadi sudah tombol power. Kita lihat dari sisi sebelah sini ada tulisannya 55W. Kemudian ini ada lubang untuk tempat gantungan yang kita dapat dalam paket pembelian sudah ada seperti ini. Tinggal pasang kalau mau memasang. Kemudian kita lihat dari sisi ini ada built-in kabel warnanya abu-abu, ada tulisannya Ugreen. Nah, built-in kabelnya jenis USB-C. Coba saya ambil. Nah, sepanjang ini dia kabelnya. Kemudian ini ada tulisannya 55W in out. Nah, seperti itu. Kalau mau dikembalikan tinggal seperti ini. Jadi cara ngambil kabelnya seperti ini. Nah, dimajukan seperti ini, kemudian ditarik menyamping seperti itu. Mau mengembalikan seperti ini. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Bisa dijadikan untuk gantungan seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dari sisi atas ini ada dual port. Satu port USB A sebagai out 3, satu port USB C sebagai out 2. USB-C bisa untuk in out, USB-A hanya bisa untuk out saja.
warna portnya ini ungu. Coba kita lihat dari pin USB A ini berapa pin kan gitu biasanya. Sebentar, saya sentri dahulu. Ini dia ada 4 pin ya, terlihat. Nah ya seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi belakang, ini ada spesifikasi dari power bank. Ini model PB727 untuk input kabelnya. Ini USB-C kabel, struktur dayanya 15 volt kali 2,33 ampere. Nah silakan dikalikan sendiri hasilnya. Saya kurang agak buruk matematikanya saya. Nah, anggap sekitar 30 watt lah inputnya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini USB-C kabel out. Nah ini dia maksimalnya bisa mencapai ini 11 volt 5 ampere 55 watt. Nah kalau hitung-hitungan seperti ini saya bisa. Kalau ada komanya saya kurang ahli dalam matematika. Kemudian USB-C in. Nah ini ya, USB-C itu ini yang kabel. Nah lihat dia ini bisa juga inputnya ya sama 15 volt kali 2,33 ampere. Nah seperti itu. USB-C out juga sama 55 watt. Kemudian USB A dia bisa maksimal di sekitar ini sebentar saya cari dahulu. 9 volt kali 2 ampere sama dengan anggap ini 18 watt atau 12 volt kali 1,5 ampere. Nah ini sekitar 22,5 watt lah ini ya, 10 volt kali 2,25 ampere. Kemudian baterai kapasiti dia 5000 mAh dikali 2 sel, lihat ya. Kemudian ini dia menggunakan teknologi lithium ion baterai. Nah terlihat jelas. Untuk real capacity ya, kalau kita mengatakan seperti itu, kalau perusahaan mengatakan rated capacity, sementara berdasarkan teori 5600. Nanti kita cek lebih lanjut tentang real capacity-nya kan gitu. Nah seperti itu. Untuk selnya ini 5000 mAh dikali 2. Kemudian ini ada berbagai macam logo. Contoh ini logo keamanan, aman di bawah untuk naik pesawat, terlihat jelas. Kemudian ada juga ini nah ini banyak sekali sertifikat keamanannya, mulai dari FC, CE dan lain-lain, banyak banget. Sayangnya tidak ada logo belum ada mungkin ya, ini masih produk lama mungkin. Belum ada logo triple C-nya, terlihat. Nah, terus yang saya suka ini, lihat ada logo Li-ion. Jadi ini benar-benar menggunakan baterai lithium ion cell. Nah, sekali lagi coba saya cari, tidak ada logo triple C-nya. Kemudian ini bisa terlihat power bank Ukraine ini dia tidak rebranding, terlihat ini manufaktur Ukraine Group Limit. Nah manufaktur, nah ini dia. Nah seperti ini. Jadi sekali lagi ini Ukraine buat sendiri power banknya, bukan rebranding. Dari sisi build quality power bank Ukraine ini lihat dari sisi sablonan dahulu. Terlihat sangat rapi ya, bukan asal-asalan. Ukraine bukan brand kaleng-kaleng. Dari sisi tulisan yang dari sebelah sini sangat rapi. Dari sisi sablonan yang lain, misalnya ini, terlihat sangat jelas sablonannya. Dari sisi port tulisan terlihat besar tapi sangat rapi. Kemudian kita lihat dari sisi spesifikasi kecil tapi rapi, terlihat ya. Kemudian ini dari sisi sertifikasi keamanan juga sangat rapi, terlihat jelas sablonannya. Kemudian coba kita lihat dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya. Misalnya ini digital display-nya terlihat sangat rapi antara casing satu dengan yang lainnya. Nah kemudian coba kita lihat dari sisi casing yang di belakang ini, rapi ya. Nah tidak ada yang renggang. Kalaupun renggang ya tidak renggang-renggang amat, tapi ini sangat rapi. Nah kemudian kita lihat dari sisi misalnya ini kabel, buin kabel. Coba ini finishingnya, tempatnya sangat rapi. Coba saya otak-otak. Kadang dulu saya pernah melakukan review sebuah power bank yang buin kabel. Saya klik itu dia gerak-gerak, ini aman. Kemudian dari sisi buin kabel yang ini finishingnya, coba saya lihat di sebelah sini, rapi. Ini tulisannya juga rapi. Kabelnya menurut saya ini agak agak sedikit ada renggang tapi tidak keterlaluan. Dari sisi ini aman. Kemudian kita lihat dari sisi tingkat kelurusan port, ini lihat menurut saya ya standar ya.
Jadi dari sisi built-in kabel, maksud saya dari sisi built-in quality power bank Ugreen ini sudah lebih dari cukup atau sangat rapi. Dari sisi jenis sel sudah dijelaskan pada spesifikasi yang ada di sini. Dia menggunakan lithium ion baterai. Dia menggunakan 2 sel 5000 mAh. Kalau pengen tahu fisiknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini 21700. Coba saya ambilkan yang ada di iklannya dia kan gitu ya. Sebentar. Nah, ini dia. Lithium ion baterai sel 21700. Nah ya, kalau pengen tahu ya fisiknya dia seperti ini. Cuman yang saya punya ini 4000 mAh, dia seperti inilah kurang lebih fisiknya. Nah, entah merek apa ya tidak tahu. Nah, kemudian coba saya pelekkan ke power banknya. Lihat ini, saya tempelkan 1 2 pas 5000 dikali 2 sama dengan 10.000 mAh. Itu ya tentang jenis sel pada power bank Ugreen ini. Dilihat dari sisi kualitas sel. Nah, setelah jenis sel sudah tahu ya, 21700 lithium ion baterai sel. Bagaimana dengan kualitasnya? Namanya baterai itu pasti ada kualitas buruk, kualitas sedang, kualitas bagus. Walaupun jenisnya li-ion, walaupun jenisnya polimer sama saja, pasti ada kualitas 3 macam itu tadi. Bagaimana dengan kualitas yang ada di Ugreen ini? Kita bisa melihat tadi pertama kali saya unboxing, tersisa daya baterai ini 45%. Nah, ini menurut saya menunjukkan sebuah kualitas ya tidak terlalu buruk, tidak terlalu bagus dari sisi status ya, ini dia persentase baterainya. Karena biasanya dari pabrikan itu dia di charging biasanya loh ya sekitar 85%. Kemudian sampai ke tangan saya 45%, artinya anggap terjadi penurunan sekitar 40%-an lah ya. Nah, seperti itu. Kualitas baterai yang bagus itu dia mampu menahan listrik dalam waktu lama, artinya tidak mudah bocor. Nah, Ugreen ini bisa saya katakan mampu menahan listrik dalam waktu entah berapa lama ya, dari pabrikan sampai ke tangan saya, mungkin dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan tidak tahu. Yang penting saya melihat dari sini dia terkondisi dalam sebuah kondisi baterai yang tidak lowbat, itu bagus. Dan hindari ya menerima sebuah baterai power bank atau power bank dalam kondisi habis total atau lowbat, itu bahaya. Kalau menurut saya itu bisa rusak kemungkinan selnya, karena ya dia gampang bocor. Biasanya kan di pabrikan dia itu di charging 85%, kurang lebih seperti itu. Masa sampai ke tangan kita tersisa lowbat, anggap di bawah 20% atau bahkan mati total, kan baterainya gampang bocor kan gitu. Sebagai referensi lain, ini contoh ada baterai recharging. Dia mensimulasikan seperti ini. Dia dicas dari pabrikan full ya, kemudian sampai dalam waktu 1 tahun disimpan cuma turun 15%. Terlihat. Kemudian dalam waktu tahun dia turun sekitar 20%. Ini kondisi baterai yang sangat bagus. Nah, Ugreen ini sampai ke tangan kita, sampai ke tangan saya tersisa daya 40%. Menurut saya itu sebuah kondisi yang lebih dari cukup lah ya, tidak bagus-bagus amat, tidak buruk-buruk amat. Selain itu, kualitas dari sel baterai power bank ini dijelaskan dari Ugreen, menurut saya cukup bagus penjelasannya. Dia itu mampu hingga sekitar sebentar ya, saya nyalakan dahulu ponsel saya. Dia itu mampu sekitar hingga 800 siklus. 800 siklus itu maksudnya dia itu dicas hingga 800 kali, masih tersisa kesehatan baterainya 80%. Nah, seperti lihat ini. Nah, 800 siklus itu banyak loh ya. Anggap asumsi kita menggunakan power bank ini seminggu kita cas 2 kali, kan normal ya. Namanya power bank itu kan penggunanya tidak setiap hari, hanya untuk aktivitas urgent saja. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi beda pribadi, beda kebutuhan. Anggap dalam waktu 1 minggu kita melakukan cas power bank ini 2 kali. Kemudian dalam waktu 1 bulan kita melakukan cas power bank ini berarti 2 kali dikali 4 sama dengan 8 kali. Artinya sebentar saya hitung dahulu ya. Dalam waktu 1 tahun sebentar 8 ya, dalam waktu 1 bulan kan kita ngecas 4 kali. 8 kali. 8 kali dikali 12. Nah, ini dalam waktu 1 tahun kita ngecasnya 96 kali. Ingat siklusnya dia mencapai hingga 800 siklus belum rusak. Kemudian kita bagi tadi berarti 800 ya. 800 dibagi 96. Nah, dia bisa tahan hingga 8,3 tahun. Bayangkan.
Nah, itu belum rusak selnya, masih turun, masih tersisa tingkat kesehatan baterai 80%. Nah, hebat ya. Lihat sekali lagi, 8,3 tahun awetnya, bisa lebih karena masih tingkat kesehatan baterainya 80%. Jadi dari sisi kualitas sel powerbank Ugreen ini bukan kaleng-kaleng, bisa tahan 8 tahun lebih berdasarkan data yang ada di sini. Berbicara masalah durability Ugreen, saya sudah menggunakan brand Ugreen sejak lama. Ini contoh Ugreen 18 watt. Seperti ini dia. Mungkin ini saya pemakaian sudah sekitar 3-4 tahun, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Ini fast charging 18 watt. Kemudian kabelnya ini juga usia pakainya sekitar sudah 3 sampai anggap 4 tahun atau 4 sampai 2 tahun lah. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Masih tidak percaya, saya tunjukkan. Langsung saya gunakan untuk charging ke device, misalnya Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Jadi saya melakukan pengetesan dan berbicara testimoni seperti ini, langsung saya tunjukkan hasilnya, tidak omong kosong. Jadi saya melakukan review atau tes itu sangat jelas dan sangat terang, lebih terang daripada cahaya. Start dari baterai 2%. Lihat, saya tunjukkan. Fast charging masih aktif, usia pakai sekitar 3-4 tahun. Kemudian dayanya, lihat ini dayanya. FCP fast charging protokol. Ini Samsungnya Adaptive fast charging 15 watt. Real bisa mencapai hingga 13,1 watt. Cukup bagus. Cuma ada spasi 2 watt. Padahal kabel chargernya plus adapter chargernya usia pakai sekitar 3-4 tahun. Berbicara masalah ukuran, ini saya ada membanding 5 power bank yang sama-sama memiliki kapasitas 10.000 mAh, ukuran mini atau tipis. Nah, ini Ugreen. Coba ketika dibandingkan dengan menggunakan seri sel yang kurang lebih sama di 21700 ya selnya. Ini lihat. Ini Vivan VPP, sebentar saya lihat dahulu, saya tidak hafal, VPP T10. Nah, seperti ini dia pembandingnya. Nah, kurang lebih sama karena dia menggunakan sistem sel yang sama. Sama-sama Li-ion 21700. Kalau Ugreen ini selnya 21700. Kalau Vivan dia menggunakan sel 21700 dari brand Samsung. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi tebal, nah seperti ini dia tebalnya. Ya kurang lebih sama karena menggunakan sel jenis yang sama. Dari sisi lebar, nah seperti ini. Nah ya kurang lebih sama. Kemudian kalau dibandingkan misalnya dengan Acmic, Acmic ini dia menggunakan sel yang beda. Nah seperti ini. Ini Acmic Digimax. Nah seperti ini dia. Nah lebih panjang Acmic, cuman lebih slim, Acmic lebih agak memanjang dan kecil. Kalau Ugreen agak gemuk. Nah, lihat pembandingnya seperti ini. Kemudian ketika dibandingkan misalnya dengan Venson, ini Venson mini juga 10.000 mAh, dia pembandingnya seperti ini. Nah, ya. Nah, coba dilihat dari sisi sini. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya dibandingkan dengan Venson, ini 35 watt. Ini dia menggunakan sel polimer. Beda. Ini selnya jenis polimer, ini Li-ion 21700. Lihat. Nah, seperti itu. Coba yang terakhir dari sisi Basius, ini menggunakan sel polimer. Kalau Basius ini lebih ke slim. Nah, seperti ini. Jadi dari sisi desain kurang lebih ya tidak terlalu besar lah Ugreen ini. Ya 11-12 dengan yang lainnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Tes perbandingan berat Ugreen dengan 5 powerbank lainnya yang sama-sama ukuran mini. Coba dari Ugreen dahulu. Nah, lihat ini saya timbang. Dia beratnya 241. Nah, kemudian coba misalnya saya bandingkan dengan yang karakternya mirip, yaitu Vivan VPP D10. Saya lupa tadi. Ugreen tadi beratnya 240 lah ya. Sekarang 240 saya catat. Sekarang Vivan ini selnya 21700 juga. Coba saya timbang 242. Nah, kurang lebih sama ya kayak Ugreen. Nah, kemudian coba misalnya saya bandingkan dengan Venson 35 watt, ini sel polimer 177, dayanya 35 watt. Kemudian coba saya bandingkan dengan yang lainnya, misalnya ini Venson 22,5 watt. Nah, seperti ini dia desainnya. Coba seperti ini 170. Coba saya bandingkan misalnya dengan Acmic Digimax mini. Nah, ini juga menggunakan sel Li-ion. Nah, lihat ini 172. Kemudian coba saya bandingkan dengan misalnya Basius Picogo, ini 20 watt kalau tidak salah, sel slim ya, polimer. Nah, lihat 170. Jadi Ugreen ini memiliki berat yang
lumayan berat, tapi kalau dibandingkan dengan Vivan kurang lebih sama karena menggunakan karakteristik sel sama-sama di 21700. Jadi seperti itu ya perbandingan beratnya. Tes tampilan digital display powerbank Ugreen ini coba saya nyalakan ketika belum ada aktivitas input atau output, dia seperti ini aktivitas tampilan digital displaynya. Nah ini ada model seperti roda berputar seperti ini, kemudian ada 32% dan ada struktur watt. Nah sekarang coba saya klik lagi, tidak bisa ya, dia tampilannya seperti ini. Nah, tampil beda daripada yang lain kan gitu. Kemudian coba ketika saya hubungkan misalnya untuk charging ke ponsel Samsung 25 watt. Nah lihat ini saya hubungkan. Nah belum ada aktivitas, aman. Kemudian saya hubungkan ini super fast charging Samsung 25 watt. Nah langsung ada. Nah ini lihat nih ya. Sekarang saya taruh di sini ponselnya. Ada tulisannya out, kemudian ada tulisannya petir seperti ini. Nah kita lihat dayanya sudah jalan di 14 watt 15 watt. Kemudian ini yang saya cari itu indikator fast charging dan tidak fast charging, sepertinya tidak ada. Nah, lihat dayanya maksimal di 23 watt. Mungkin kalau ada indikator petir hijau seperti ini hijau ya. Kalau di kamera saya tidak ada bedanya hijau dan putih seperti ini. Di sini ada. Ini hijau. Ini hijau juga. Nah, mungkin kalau muncul petir satu seperti ini, tandanya fast charging kan gitu. Coba sih, misalnya saya ini sudah selesai, mungkin diklik yang lainnya tidak bisa. Dia sudah aturannya seperti ini. Mungkin ini indikator fast charging aktif. Kemudian coba misalnya ini saya menggunakan, ini saja lampu OTG ini kan tidak fast charging. Coba saya hubungkan, apakah muncul petirnya atau tidak kan gitu. Nah artinya ketika muncul petir satu tadi itu dia fast chargingnya aktif atau petir hijau. Ketika tidak ada cuma 1 watt, dia cuma muncul seperti ini. Nah itu tampilan digital displaynya. Mungkin coba ini saya cabut, sudah indikator fast charging dan tidak fast charging sudah bisa. Kemudian saya klik 2 kali mungkin bisa 1 2. Oh mati, tidak bisa. Untuk mode daya rendah biasanya ada ditekan sambil ditahan. Lihat ini saya tekan sambil ditahan 1 2 3 4 5. Nah ini tampilan mode daya rendah. Jadi dia tidak mati selama beberapa waktu tertentu atau digunakan untuk charging ke device TWS ataupun jam tangan pintar, dia tidak mati. Ini mode daya rendah, tampilannya seperti ini. Nah ya, kemudian coba misalnya nanti saja. Ini saya habiskan dahulu ya. Saya mau mencoba untuk aktivitas input atau recharging. Nanti saja pada segmen video recharging. Jadi seperti ini ya. Coba kalau kembali ke tidak mode daya rendah, saya tekan 1 sambil ditahan ya. 1 2 3 4 5. Nah mungkin sudah dilepas. Nah kembali lagi ke sini. Tes kualitas lepas colok dari powerbank Ugreen ini coba dari sisi USB-C. Nah coba ini saya menggunakan lampu, saya buat seperti ini. Langsung saya hubungkan. Nah langsung nyala. Artinya daya detek powerbank ini cukup bagus. Ditotokin colokannya langsung notok, colok langsung nyala. Padahal ini dayanya cuma 1 watt. Nah terlihat ya. Kemudian coba dari sisi USB-A. Sebentar, saya colokin langsung lewat ponsel ini. Silahkan dilihat. Lihat langsung saya colokin notok. Kita tunggu sebentar. Nah langsung terhubung. Nah jadi tidak perlu diulik-ulik segala portnya, enak, colok notok langsung nyala. Kemudian coba dari sisi ini pull-in kabelnya atau kabel bawaan yang tertanam di powerbank. Oke saya coba. Jadi kualitas portnya ataupun kabelnya saya tes semuanya. Lihat ini langsung saya hubungkan notok, cek tok notok, kita tunggu. Nah langsung nyala. Nah ya, jadi kualitas lepas colok dari sisi port USB-A, USB-C, pull-in kabel aman, colok notok langsung nyala. Tes protokol istirahat cepat powerbank Ugreen 55 watt ini akan saya tes dengan menggunakan 3 USB dokter ini biar lebih jelas, lebih terang daripada cahaya. Pertama ini menggunakan USB dokter Finersi FNP58, lalu kedua menggunakan USB dokter Kosi, ketiga menggunakan USB dokter PowerZ
saya tata dahulu sekarang. Nah, lihat ini saya mulai masuk lewat auto detect USB Dr. Finirsi. Kita lihat PD tidak aktif wajar ya, karena lewat jalur USB A. AFC Samsung aktif sampai 12 volt, FCP aktif, SCP aktif maksimal di 25 watt, QC 2.0 dan 3.0 aktif, VOOC Super VOOC dia tidak aktif. Nah, lihat ini. VOOC Super VOOC Quick Charging 4.0 Pump Express dia tidak aktif. Lanjut ke port USB-C. Nah, lihat ini saya tes masuk lewat jalur PD langsung atau USB-C ya. PD 3.0 aktif 55 watt. Kemudian Samsung juga aktif, FCP aktif, SCP aktif, Quick Charging 2.0 dan 3.0 aktif. Sayangnya Pump Express dia tidak aktif, QC 4.0 dia aktif. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Mulai saya masuk sekarang ke protokol ini. Nah, saya buat mode auto. Nah, kita lihat ini langsung PD-nya dia aktif. Tapi aneh, masih loading kira-kira ini ya. QC-nya QC 2.0 dan 3.0 tidak aktif. Ya sudah, adanya seperti ini. PD 15 volt 3 ampere 45 watt, PPS-nya 55 watt, voltasenya 5 volt sampai 20 volt. PPS-nya 11 volt 5 ampere sama dengan 55 watt. Kemudian ada tulisannya Mi gitu. Cuman ini yang aneh kan seperti itu ya. Sebentar. Mungkin minta diudak-udak dulu. Coba saya seperti ini. Coba saya nyalakan lagi. Nah, kita tunggu. Nah, baru nyala. Kadang juga seperti itu ya. Namanya juga alat pengetesan, pasti ada kekurangannya. Lihat dia. QC-nya dia support 5 volt kali sampai 12 volt, QC 2.0 ya. 3.0 support 11,9 volt, ada tulisannya Mi gitu. Jadi ini hasil tes dari protokol isi cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan PowerZ, saya hubungkan lewat jalur USB A dengan bantuan kabel e-Sager. Nah, ini saya buat auto detect. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih loading ya. Kemudian ini lihat sudah selesai ya. Kemudian coba saya scroll yang bagian UFJS dahulu. Nah, ini dia supportnya, detailnya, struktur volt dan ampernya seperti itu. Kemudian ini misalnya sebentar, lihat ketika dia mati. Nah, seperti itu. Kadang power bank ini, nah coba yang QC 2.0 saya klik. Nah, dia seperti ini. Struktur dayanya. Kemudian yang sebelah FCP, lihat ini. Saya klik, dia datanya seperti ini. Volt dan ampernya ya. Kemudian yang sebelah sini SCP. Nah, ini datanya. Volt dan ampere bisa mencapai 25 watt. Kemudian yang AFC, coba dia seperti ini. Struktur volt dan ampernya. Selebihnya ya ini dia DCP dan Apple 2,4 ampere. Ini lewat jalur USB A. Kemudian tes lewat USB-C ya, atau built-in kabel. Ini saya lewat jalur built-in kabel atau bisa sebut juga jalur PD. Nah, ini saya masuk, saya buat auto detect. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu. Nah, ini bagus. Sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian coba saya klik bagian UFJS-nya. Dia seperti ini datanya. Kemudian saya klik bagian QC 3.0, seperti ini datanya, volt dan ampernya atau voltasenya ya. Kemudian FCP tidak ada. Nah, PD-nya ini lihat. Dia support voltase. Nah, seperti itu, volt dan ampernya. Nah, yang saya suka ini dia, ada keterangannya, support Xiaomi 55 watt, PPS-nya hingga 5 ampere. Nah, ini ya. Jadi struktur yang ada di PD lebih detail. Dia support ini buat Xiaomi juga. Untuk yang lainnya, nah sudah tidak ada lagi yang bisa dipilih. Jadi seperti ini hasil dari lewat PowerZ tes protokol isi daya cepatnya. Tes PD trigger power bank Ugreen ini dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNP58 lewat built-in kabel. Nah, PD trigger itu melakukan pengetesan ini. PD 3.0, 2.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Saya masuk sekarang PD trigger. Nah, kita lihat ini dia masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah ini selesai PD triggernya. Dia bisa mencapai hingga 55 watt, struktur voltase paling rendah 5 volt, struktur voltase paling tinggi 20 volt, struktur ampere paling rendah 2,25 ampere ini ya.
struktur ampere paling tinggi di 5 ampere. Jadi ini hasil dari PD triggernya. Tes perbandingan Ripple coba saya bandingkan dengan powerbank Cooktek. Ini sama-sama memiliki daya 55 watt. Bisa dilihat di serinya ini. Sebentar outputnya. Nah ini ya, dia 55 watt. Nah coba sama-sama menggunakan built-in kabel ke ponsel Samsung Galaxy A05. Dari sisi powerbank Ugreen dahulu. Nah, Samsungnya super fast charging 25 watt. Nah, seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Super fast charging aktif ya. Ini agak susah kalau menggunakan built-in kabel. Nah, seperti ini saja. Agak susah. Sebentar. Sambil menunggu dia loading dayanya. PPS yang aktif dengan seluruh daya di atas 15 watt ya. 8,7 volt kali 2,1 ampere sama dengan di 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VVP 59 mV. Nah Ripple itu ibaratnya sebuah masker lah ya kira-kira. Ripple itu debunya. Semakin banyak debu yang lolos dari masker itu, maka semakin buruk kinerjanya. Sama seperti Ripple. Ada yang bilang teman-teman Ripple itu ria. Nah ria apa? Nah, susah untuk dijelaskan. Jadi kalau saya ibaratkan ya sama seperti debu. Semakin banyak nilai debu yang masuk ke dalam hidung kita ya semakin buruk, sama seperti Ripple ini. Nah lihat, ini masih dalam kategori normal 59 mV nilai Ripple-nya. Coba kita lihat dari sisi daya, dia mencapai maksimal tadi di 23 watt. Sekarang saya ganti dengan menggunakan ini USB Dr. Cozy. USB Dr. Cozy ini powerbank Cooktek. Nah kita lihat ini hasilnya. Saya hubungkan sekarang, USB Dr. Cozy-nya masih menempel. Nah kita tunggu super fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Nah ini masih loading ya dayanya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah lihat ini dayanya sudah maksimal di 22 watt. Saya sentuh pelan-pelan, takut mengalami restart. Nilai Ripple-nya saya masuk ke sini. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 54 mV. Jadi kurang lebih sama nilai Ripple antara powerbank Ugreen dengan Cooktek, berada di area sekitar 50-an mV. Membahas masalah kabel bawaan powerbank Ugreen ini memiliki panjang kurang lebih sekitar ini setengah meter lah ya, 50 cm. Dari sisi ke ujung dia seperti ini. Ada tulisannya Ugreen bermerek ya. Lihat dia seperti ini. Untuk bahannya bahan PVC lah, kira-kira seperti itu, bukan nylon. Kemudian ujung portnya dia menggunakan warna hitam. Kemudian kita cek dari sisi ini dia support berapa watt maksimalnya. Coba saya tes dengan menggunakan ini adapter charger Anker 140 watt. Kemudian akan saya buat mode PD trigger. Nanti akan ketahuan daya maksimal atau struktur ampere dan volt kabel ini berapa. Nah kan gitu. Saya hubungkan sebentar ini. Nah seperti ini. Kemudian sebentar ini kan adapter chargernya 140 watt kan gitu. Nanti akan kepentok dari sisi keterbatasan kabelnya. Nah PD trigger ini kita tunggu sebentar, akan ketahuan nanti berapa struktur daya kabel ini. Nah lihat ini, dia support daya 63 watt. Nah secara tes seperti ini, biasanya 60 watt kan gitu. Kemudian struktur voltasenya paling tinggi dia support 21 volt. Kemudian ampernya di 3 ampere. Biasanya 3 ampere dikali 20 volt ini sama dengan 60 watt. Mohon dikoreksi bahasa. Jadi ini dia struktur daya kabel ini bisa mencapai sekitar di 60 watt atau 63 watt berdasarkan tes ini. Kemudian dari sisi chip e-marker, apakah ada kabel ini? Biasanya kalau dayanya arusnya 3 ampere atau daya 60 watt tidak ada. Nah coba saja saya tes biar tidak penasaran. Nah, sebentar saya masuk ke tes chip e-marker. Nah seperti ini. Saya hubungkan lewat jalur USB-A seperti ini untuk tes chip e-marker. Biasanya kalau kabel 60 watt atau 3 ampere itu tidak ada chip e-markernya. Tapi biar tidak penasaran, ya kita tes saja. Nah ini masuk ke USB-C kabel. Sebentar, saya ambilkan kabel saya sebagai pembanding yang ada USB-C e-markernya. Nah ini sekarang saya hubungkan dari sisi kabel Ugreen dahulu. Nah ini Ugreen ya, yang 60 watt tadi atau kabel bawaan powerbank. Saya hubungkan, tidak terbaca. Nah ini kabelnya tidak ada USB-C e-markernya.
Chipnya ada, cuman ya bukan chip e-marker. Kenapa? Karena dayanya masih digolongkan dalam kategori daya rendah lah. Kira-kira kalau menurut saya seperti itu. Biasanya dikasih chip e-marker itu dayanya minimal menggunakan arus 5 ampere. Contoh ini ada kabel Vivan. Nah ini ada chip e-markernya. Bukan berarti kabel bahan Ugreen ini jelek, ya memang dia diciptakan seperti itu. Nah ini lihat ada chip e-markernya 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 250 watt, tapi secara tulisan 240 watt. Jadi seperti itu ya tentang spesifikasi dan fitur kabel bawaan Ugreen ini. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support daya sekitar 7,5 watt mengacu pada adapter charger bawaan ponsel menggunakan port micro USB seperti ini. Nah ini saya menggunakan kabel dari brand AOG. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat nih. Nah, saya nyalakan dahulu power banknya. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, baru nyala ya. Charging start dari baterai 22%. Tidak ada animasinya ya. Harap maklum karena ponsel jadul era tahun 2016-17an. Lihat indikator charging nyala warna merah. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di ini. Power bank ini dayanya 7 watt. Nah, kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. Saya hubungan lewat jalur USB-A ini. Seluruh dayanya 5,1 volt kali 1,3 ampere sama dengan 7 watt. Nah, secara teori 7,5 watt. Cukup maksimal. Kemudian kita cek dari sisi lainnya. Nah, ini dia mungkin ini protokol isi daya cepatnya. Dia menggunakan protokol Apple 2,4 ampere. Bisa terlihat di sini. Kemudian kita lihat dari sisi lainnya, mungkin ini ripple-nya, datanya seperti ini. Kemudian kembali lagi ke sini. Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel yang menggunakan port micro USB dengan output yang sangat maksimal. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A to C dengan menggunakan kabel dari brand Robot 120 watt. Nah, lihat ini saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 16%. Kita cek dari sisi tulisan fast chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, FCP yang aktif atau fast charging protocol dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14, sekian watt. Cukup maksimal sekali outputnya. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 119 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A to C, fast charging yang aktif ya, lewat jalur USB-A. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau juga aktif, kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sudah rasional fast charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan ini lewat built-in kabel. Sebentar, saya tata dahulu ini. Lihat, saya hubungkan sekarang. Langsung auto detect-nya bagus ketika lewat jalur ini built-in kabel. Tapi sebentar, kok tadi fast charging ya yang aktif. Nah, kadang dia minta di seperti ini, dicabut atau dilepas lagi. Nah, sebentar ya, tetap fast charging sekarang seperti ini kadang. Kemudian diulang lagi, kita tunggu sebentar. Tetap fast charging yang aktif. Kadang minta diputar juga. Nah, boleh diputar tapi jangan dijilat ya, karena bukan Oreo. Kadang diputar seperti ini. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, super fast charging. Aneh tapi nyata. Ingat, bukan Oreo. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS dengan seluruh daya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini sudah mencapai titik daya maksimal 22,5 watt dengan seluruh daya 9 volt kali 2, sekian ampere. Sebentar, saya masuk ke menu Ripple dahulu. Saya pause cara acak, saya dekatkan lagi biar terlihat nilai VPP-nya mencapai 61 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, kita tunggu. Super Fast Charging aktif start dari baterai 27%. Kita cek dari sisi power bank
dayanya ini masih jalan di 6 watt 7 watt, petir hijau aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. PPS yang aktif dengan struktur daya masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada daya 16 watt dengan struktur daya 8,7 volt kali 2 ampere. Ini masih terus naik dayanya ya. Sambil kita menunggu ini, coba saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 47 mV. Coba kembali lagi ke struktur daya, mencapai pada daya maksimal 23 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 40 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A to C dengan kabel dari brand Robot. Sudah saya hubungkan, kita lihat ini. Start dari baterai 10% fast charging yang aktif ketika lewat jalur USB A. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, logo petir hijau aktif, dayanya 14 watt, ada keterangannya out. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, FCP yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,9 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan pull-in kabel atau kabel yang tertanam di power bank ini ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan, coba saya dekatkan. Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 10%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi digital display power bank 38 watt, petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan struktur daya 9 volt kali 3,9 ampere sama dengan 35 watt. Nah, ini Super Fast Charging Samsung 45 watt. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak. Nah, coba saya dekatkan ya, menghasilkan nilai VPP 39 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Kali ini coba saya menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat, Super Fast Charging Samsung 2.0 aktif, start dari baterai 12%. Biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif dengan daya 23, 26 dan seterusnya. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan struktur daya 8,9 volt kali 3,8 ampere sama dengan 34, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt, saya hubungkan lewat pull-in kabel. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan, start dari power bank di 28% dayanya. Kita cek dari sisi power bank dahulu, petir double yang nyala mencapai hingga 34 watt. Nah, kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 14,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 28 watt. Cukup bagus, support buat laptop 45 watt PD. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 111 mV. Tes real capacity power bank Ugreen, lihat ini sudah saya isi 100%. Nah, kemudian kita cek dari sisi ponselnya, saya gunakan charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Sebelumnya kita cek dahulu sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Nanti start dari baterai 4%. Secara mAh 200 mAh. Tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Karena yang saya kejar adalah speed charging atau real capacity-nya, jadi nanti saya buat mode ponsel mati. Nah, saya menggunakan pull-in kabel ini. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Sebentar. Super Fast Charging Samsung 2.0 aktif, start dari baterai 4%. Timernya saya nyalakan sekarang, kemudian saya matikan ponselnya karena yang saya kejar adalah real capacity-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. Nah, lihat mode ponsel mati, start dari baterai 6% sudah terisi dalam detik ke 40 detik. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di power bank, dayanya 38 watt. Nah ya, selanjutnya saya kontrol dayanya lewat power bank ini. Kita tunggu sampai 60 menit. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya.
Nah, atau dari sisi power banknya dahulu, tersisa daya persentase baterai 55%, dayanya jalan di 21 watt. Nah, dalam waktu 30 menit. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Nah, harus dimiringkan seperti ini biar terlihat jelas. Nah, terisi 65% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speednya, speed Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Sekarang kita cek dari sisi temperatur. Sebentar, saya ambilkan termogan saya dahulu ini. Dari sisi power bank dahulu coba. Nah, ini termogan dia mencapai hingga 39. Coba saya gerak-gerakkan. Nah, ini diangkat normal ya. Ini kualitas dari Ugreen terlihat gitu loh. Temperaturnya hangat normal. Nah, cuma di 38 atau 39. Nah, ini 39 derajat Celcius. Hangat normal, tidak panas menyengat. Nah, 39 derajat Celcius. Padahal power bank 55 watt versus ponsel 45 watt. Nah, coba dari sisi ponselnya. Ini malah ponselnya lebih dingin. Di 35. Semuanya berada di bawah temperatur 40 derajat Celcius. Aman? Nah, ya, dari sisi power bank aman, dari sisi ponsel juga aman. Selanjutnya, kita tunggu sampai 60 menit. Mampu mengisi berapa persen? 61 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Coba saya nyalakan. Nah, tidak terlihat ya kalau seperti ini. Kamera ponsel saya kurang bagus. Harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Sebentar, saya miringkan. Nah, terisi 93% ya dalam waktu 61 menit. Coba kita cek dari sisi power banknya. Tersisa daya baterai 35%, dayanya tersisa daya 3 watt. Jadi saya stop sampai di sini. Jadi kesimpulannya, power bank Ugreen Nexshot Mini Pro 50 watt ke device Samsung Ecosystem bekerja dengan baik. Kemampuan protokol daya cepatnya ataupun standar chargingnya, mulai dari charging ke ponsel Samsung 7,5 watt, dia bekerja dengan baik ya, tidak ada masalah. Lalu naik ke ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt, dia juga aktif fast chargingnya. Naik ke ponsel Samsung Super Fast Charging 20 watt, dia juga aktif Super Fast Charging Samsung 25 wattnya. Bahkan ke ponsel Samsung Super Fast Charging 2.0 40 watt, dia juga bisa. Lanjut, ketika saya charging ke laptop, dia juga bisa bekerja dengan baik ke Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt dengan daya stabil sekitar di area sekitar 28-29 watt. Kemudian dari sisi speed charging juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Samsung A36 yang support Super Fast Charging Samsung 2.0 40 watt. Start dari baterai low bat hingga saya charging dalam waktu 60 menit kurang lebih mampu mengisi sekitar di 93%. Nah, ini sebuah speednya, speed Samsung Super Fast Charging 2.0 40 watt. Jadi secara keseluruhan performa dari power bank ini Ugreen ini bisa digunakan untuk charging ke semua device Samsung Ecosystem berdasarkan di video ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Ugreen Nexshot Mini Pro 55 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekarang belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli power bank Ugreen 55 watt ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.